Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosef Hernawanudu, pada penjelasan materi perkuliahan mekanika teknik minggu ketiga. Jadi materi pada hari ini hanya satu, yaitu bagaimana kita menganalisis gaya, beban, aksi, reaksi pada satu benda menggunakan diagram benda bebas. Untuk menghitung gaya-gaya pada kesetimbangan, sesungguhnya ada banyak cara ya. Misalnya kita menggunakan analisis vektor. Analisis ini akan sangat bermanfaat karena mudah dilakukan ya, terutama untuk kondisi gaya-gaya yang sederhana. Nah, kita lihat di sini gambarnya ada vektor F1 ya. Kemudian ditambah F2 sama dengan R ya. R sama dengan F1 F2. Nah, R arahnya seperti pada gambar itu ke atas ke kanan. Nah, kalau ingin setimbang ya, benda itu tidak bergerak atau bergerak lurus beraturan, maka kita harus memberikan gaya yang sama tapi berlawanan arah, yaitu minus R. Artinya ya, kalau kita lihat kurva, kalau ini F1 kemudian ini adalah F2, maka min R itu arahnya ke kiri atau berlawanan arah menuju ke ujung F1 ya, pangkal F1. Nah, ini adalah R. Jadi dapat kita simpulkan kalau vektor-vektor itu ketika dijumlahkan membentuk kurva tertutup dan ujung dan pangkalnya itu bersatu, maka ini adalah kondisinya setimbang ya, atau equilibrium ya. Equilibrium, setimbang. Maka bisa kita terapkan untuk misalnya soal banyak gaya. Ini F1 ya, ini ada F2, ini ada F3, ini ada F4. Nah, kalau dijumlahkan ya, F1 dan F2, ini F2 nya di sini, nah menjadi itu F2 tambah F3, F2 di sini. Oke, F2 tambah F3 ada di sana ya misalnya. Lalu ini F4. Nah, F4. Nah, inilah gaya resultannya ya. R-nya ini. Itu kalau menggunakan analisis gaya. Berarti tidak seimbang karena resultannya ada. Nah, kalau mau resultan vertikal juga bisa, tinggal kita jumlahkan supaya menjadi vertikal. Nah, ini contoh yang kita kerjakan kemarin ketika menghitung analisis gaya-gaya dari gaya-gaya sederhana pada satu titik ya. Berikutnya kita akan menganalisis secara umum ya. Kalau secara umum kita menggunakan diagram benda bebas ya. Cara membuat diagram benda bebas sudah saya tunjukkan tersendiri ya, ada di file tersendiri. Misalnya kita menggunakan metode teropong atau apa itu yang saya istilahkan ya, secara bebas supaya untuk membuat diagram bebas itu lebih mudah. Yang penting dalam membuat diagram benda bebas, kita tidak boleh lupa sifat-sifat tumpuan. Jadi kalau tumpuan roll ya, benda gitu, itu akan dimodelkan gaya reaksinya ya. Roll ini dia bisa bergerak ke kiri kanan ya, menggelinding. Maka gaya reaksinya hanya ada satu, yaitu ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia bisa menahan benda untuk bergerak ke bawah. Nah, kemudian ada tumpuan yang lain, yaitu tumpuan pin ya, atau sebenarnya juga tumpuan engsel. Cuma kalau kita tumpuan engsel, saya takutnya teman-teman mikirnya engsel pintu ya.
Jadi ya, pin aja lah, ada pinnya itu yang di lubang itu. Nah, kalau tumpuan pin, bendanya ya itu tidak bisa bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, jadi bisa ditahan. Maka kita modelkan dengan gaya dalam arah vertikal dan horizontal. Kalau ini adalah B, maka ini adalah BY, ini adalah BX. Nah, bendanya masih bisa berputar ke atas ke bawah seperti jarum jam itu. Maka ya, maka tidak boleh ada atau tidak muncul yang namanya momen di B, ini tidak boleh. Kalau sampai muncul, berarti itu adalah jenis tumpuan yang lain yang kita sebut dengan tumpuan jepit ya, atau tumpuan klem atau tumpuan cekam, misalnya ini. Nah, kalau kita punya tumpuan jepit atau cekam atau klem di sebelah kiri ada A misalnya ya, maka benda ini tidak bisa naik turun ya, kalau selama klemnya tidak bisa juga kiri kanan dan tidak bisa berputar, ditahan tetap. Nah, sehingga gaya reaksinya juga mengikuti kalau tumpuan klem. Jadi ada AY, ada AX, ada momen di A. Nah, lihat. Bandingkan dua ini. Ya, yang satu tumpuan pin, satu tumpuan jepit. Bedanya hanya yang satu ada momennya, satu tidak. Nah, kalau teman-teman salah menggambar, ya berarti keliru ya. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan, lo kok cuma salah sedikit aja kok keliru. Ya karena bendanya berbeda kalau keliru. Berarti salah memahami. Nah, itu dalam menggambar diagram pada bebas, kita harus ingat tentang jenis tumpuan dan gaya-gaya ekivalennya. Agar kita mudah menyelesaikan, maka kita perlu memperhatikan kondisi khusus. Jadi kondisi khusus ini akan sangat bermanfaat jika kita bisa mengenalinya. Ya, misalnya batang dua gaya. Apa yang spesifik dari batang dua gaya? Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu batang dua gaya. Batang dua gaya adalah batang yang hanya memiliki dua buah gaya, tidak ada gaya lain. Ya, kalau ini adalah A, ini B, maka ini FA, FB. Supaya bendanya diam, tidak bergerak ke atas kiri kanan, maka FA harus sama dengan FB. Kalau tidak, maka akan bergeser, entah bergeser ke atas atau ke bawah. Nah, tetapi meskipun FA, FB itu sudah sama, kalau posisinya seperti pada gambar, akan timbul momen. Ya. Berapa besarnya momen? Misalnya momen adalah gaya kali jarak tegak lurus. Misalnya kayak tegak lurusnya itu D. Maka momen kalau tinjau misalnya di B ya, itu akan sama dengan FA dikali dengan D. Ya, positif karena searah jarum jam muternya ya. Maka benda akan putar ke sana. Kalau ada FA dan jaraknya D. Nah, begitu juga kalau tinjau dari A, momen di A itu besarnya adalah FB dikali D, positif juga. Sementara tadi kita tahu FA dan FB sama. Jadi momen di A itu sama dengan momen di B sama dengan FA kali D atau FB kali D atau F kali D ya, kalau FA, FB-nya kita sebut sebagai F. Nah, itu sifat batang dua gaya. Akibatnya apa? Kalau batang dua gaya itu harus diam, maka momennya harus sama dengan 0. Sebab momen di A, di B sama dengan 0, sementara FA dan FB-nya tidak 0, maka D harus sama dengan 0. Artinya, kalau saya punya batang dua gaya, ini harus segaris kerja, melewati titik tumpuannya. Ini FA, ini FB. Ya, segaris gaya. Kondisi ini adalah kondisi batang dua gaya yang mulai beban tekan. Begitu juga kalau ditarik. Ya, ini FA, ini FB. Ya, harus segaris kerja. Kalau enggak, dia akan berputar karena momennya. Ini batang tarik.
Nah, jadi sifat khusus dari batang dua gaya adalah dia hanya memiliki dua buah gaya pada ujung-ujungnya atau bagian yang bersambungan, dan gaya-gaya itu segaris kerja. Ini memudahkan. Kenapa? Memudahkan karena kita ingat gaya itu vektor. Gaya itu memiliki arah dan memiliki besar. Nah, dengan sifat batang dua gaya, kita sudah tahu bisa menebak arahnya, garis kerjanya, meskipun belum tahu besarnya. Ya. Dari dua yang tidak diketahui menjadi satu yang tidak diketahui. Ini sudah tahu arahnya adalah sesuai dengan garis kerja. Garis kerja itu sesuai dengan posisi melewati masing-masing pinnya, ya, melewati masing-masing tumpuannya. Segaris kerja. Karena kalau tidak segaris kerja, tadi sudah dibuktikan bahwa dia akan muntir, dia tidak akan setimbang. Nah, itu kalau batang dua gaya. Sehingga nanti misalnya Anda punya batang dua gaya yang aneh-aneh begini bentuknya, tapi Anda tahu itu batang dua gaya, tidak ada gaya lain, ya nggak usah dipikir, pasti nanti gaya reaksinya itu akan pada garis kerjanya, meskipun ya bentuknya aneh-aneh. Ini kita hanya lihat titik awal dan akhirnya saja. Atau misalnya bentuknya itu siku, Anda punya posisi siku, lalu Anda beri gaya tarik, ya pasti ya gayanya itu akan arahnya itu supaya seimbang, ya, F, dan ini juga F. Kalau ini FA, ini FB, FA sama dengan FB. Jadi kita sudah tahu besarnya pasti setimbang, sama, arahnya sudah tahu, hanya tinggal berapa nilainya, itu yang dicari. Itu yang memudahkan kita kalau kita punya soal-soal batang dua gaya. Dicari dulu batang dua gaya ada tidak, kalau ada kira-kira mudah mencari di titik tersebut. Ya. Nah, kondisi khusus yang lain adalah tegangan tali. Tali itu satu benda yang khusus, ya. Dia hanya bisa menahan beban tarik, ya. Ini FA, FB. Nah, jadi hanya bisa beban tarik. Kalau Anda beri dibalik, nah, nanti dia akan lunglai, ya. Talinya akan diberi FA dan FB, dia tidak bisa menahan kalau tekan. Jadi hanya bisa beban tarik, itu satu sifat. Kemudian beban tariknya di ujungnya FA pasti sama dengan FB, ya, itu sifat yang kedua, seperti batang dua gaya tadi. Sudah mudah kan? Nah, kemudian sifat yang ketiga, bahwa ini kita lihat, kalau kita punya tali yang agak panjang, ini R, ini S, ini FR, ini FS, yang dimana FR dan SS itu sama. Lalu misalnya kita analisis di titik yang lebih pendek, ya, kita potong, atau kita bukan dipotong digunting, ya, tapi dipotong dalam analisis. Maka ini FR, maka ke kanan juga ada FR juga pasti, ya, sama besar berlawanan arah. Ya, tarik juga. Nah, lihat bahwa mau talinya panjang, mau talinya pendek, gayanya itu sama besarnya. Jadi sifat yang ketiga, sepanjang tali, ya, itu gayanya sama. Nanti kita pakai. Misalnya kita punya struktur puli, ya, gitu. Lalu talinya satu, ya, sana. Nah, kalau ini ada F, maka di sana juga F, mau nggak mau, sudah dibuktikan tadi. Besarnya pasti sama. Arahnya tergantung talinya, ya. Nah, kalau kita potong di situ, kita analisis di sana, saya gambarkan ulang. Nah, ini F, maka di situ juga pasti F. Ya. Arahnya bisa beda-beda, ya, tergantung talinya, tapi besarnya sama. Karena sepanjang tali itu besarnya sama. Nah, apa yang terjadi jika F, R dan FS-nya tidak sama? Talinya akan mulur, ya. Atau kalau sudah berhenti mulur, bergeser ke kiri ke kanan. Kalau tidak besar ya patah, ya, pasti putus. Ya, kalau talinya kuat, FR lebih besar daripada FS, maka tali akan bergeser ke kiri seperti tarik tambang itu. Kalau FS lebih besar,
akan bergeser ke kanan, ya, persis seperti orang tarik tambang. Tapi yang diterima tali itu akan sama, ya, di mana-mana akan sama. Nah, biasanya dimodelkan dengan T, ya. Kenapa dimodelkan dengan T? Itu dari bahasa Inggris tension, ya, tegangan, tarikan. Yaitu dua hal, ya, setidaknya kondisi khusus. Yang lain-lain nanti sambil jalan Anda temukan kondisi-kondisi khusus lainnya, itu akan mempermudah Anda untuk melakukan analisis diagram benda bebas, ya. Harus diperhatikan, jangan sampai lupa. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh bagaimana membuat diagram benda bebas. Di sini ada truss, ya. Apa itu truss? Nah, ini truss itu juga benda bentuk yang khusus. Truss adalah struktur, ya, untuk bangunan dan lain-lain yang isinya adalah batang dua gaya semua tadi yang saya terangkan. Coba cek, ya. Misalnya ini saya beri nama A, B, ini C, itu C, kemudian ini D, ini E, ini F, paling atas G, ya, sambungan F dan G. Lihat, AD itu hanya ada batang di D dan di A, itu batang dua gaya. AE hanya ada gaya di A dan di E, ini batang dua gaya, ya. FC, ya, maaf, FC. Meskipun gayanya dari beberapa batang, tapi FC itu batang dua gaya. Ujung-ujungnya gayanya harus pada arah yang sama dengan garis gaya yang melewati masing-masing pin F dan masing C. Itu memudahkan analisis. Jadi ingat, truss adalah batang dua gaya. Sehingga pada batang itu gayanya pasti memiliki garis yang jelas. Kalau tidak, nanti batangnya akan melintir, ya, akan terpuntir, akan melengkung, ya, kalau tidak dua gaya. Oke, nah, kita ingin menggambar diagram benda bebas untuk truss seperti ini. Amati, kita harus memisahkan sistem dan lingkungan. Saya lingkari dulu sistemnya. Ini sistemnya. Nah, ini lingkungannya. Nah, kalau Anda pisahkan sistem dan lingkungan, berarti ada dua tumpuan yang terpotong, ya. Di sini di gambar ini ada banyak sambungan, tapi ada dua tumpuan atau dua sambungan yang terpotong, yaitu tumpuan A, sambungan A, dan tumpuan B atau sambungan B. A ini Anda sudah tahu simbolnya, ini tumpuan pin. B itu tumpuan roll. Nah, cara menggambarnya, pertama kita gambarkan dulu benda secara umum, ya, tidak harus bagus, tetapi minimal mendekati, ya, tidak memberi kebingungan. Nah, ini kan gambarnya begitu, ya. Ini ada A, ini B, ini tadi C, ini D, nah, ini E, ini F, ini G. Kalau di G itu ada gaya P, ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan kepada tumpuan. Di B itu ada FB atau FBY, ya, karena satu saja karena dia roll. Di A itu ada AY, ada AX, ya. Kalau mau seragam, ya, FB-nya kita ganti dengan BY saja supaya seragam. Sudah selesai. Inilah kontrak kita. Ini daftar gaya-gaya pada persamaan. Tinggal jangan lupa kita masukkan janji kita X, Y, dan arah momen yang positif. Disepakati begitu. Selesai diagram bebasnya. Nah, kira-kira sama kan dengan yang di sana, ya. Hanya bedanya di Merriam, karena tidak dibutuhkan bagian dalam ini, maka tidak digambar. Hanya bagian luarnya saja. Hanya ini nih, kerangka luarnya saja yang digambar. Tapi kalau Anda mau gambarkan, ya boleh, ya. Akan jadi sama dengan yang di bawahnya. Sama juga dengan
struktur pada soalnya. Oke ya, selesai menganalisis diagram benda bebas untuk kasus truss ya di sebelah kiri. Kita lanjutkan di berikutnya. Nah, berikutnya kita punya yang namanya cantilever. Ini juga bentuk khusus. Jadi ada truss, ada cantilever. Cantilever ya, itu adalah bentuk struktur yang hanya ditumpu, ditahan pada satu sisi. Nah, ini mana? Nah, ini sisi yang ini nih, menahan situ. Nah, karena hanya satu sisi, maka lihat kebutuhannya. Truss ini kan dia tidak boleh berputar ya, tidak boleh jatuh, tidak boleh ini. Maka pasti dia bisa menahan gaya dalam arah AY, bisa menahan dalam arah AX, dan bisa menahan dalam arah momen ya, mana momennya. Nah, ini adalah tumpuan apa? Ingat, ini adalah jenis tumpuan jepit ya. Maka ingat kalau truss, cantilever itu tumpuannya pasti jepit. Ya. Kecuali diakali, nanti diakali, ada akal-akalan. Tapi kalau cantilever secara umum itu karena ditumpu di satu sisi saja, itu tumpuan jepit. Ya. Bagaimana cara menggambarkan diagram benda bebasnya? Oke. Kita gambar dulu beamnya. Lalu ingat di sebelah kiri dihilangkan sebelum kita lupa. Oh, tadi tumpuan jepit. Nah, kita gambarkan ini adalah AY, ini gaya reaksi AY, ingat ya. Maaf, ini AX, gaya reaksi ya. Lalu ada momen di A. Kemudian ada F3, gaya luar, tidak boleh lupa. Ada F2, ada F1 di sana. Ada yang ketinggalan, kita cek. Kalau masih ada yang ketinggalan, dimasukkan. Karena kalau ketinggalan, berarti kita salah. Oh, ada Pak. Ini ada W di sini. Sebesar M momen masanya kali G. G-nya kita pakai 9,81. Ya, G-nya ini kita pakai 9,81 meter per detik kuadrat percepatan gravitasi. Nah, kenapa W-nya di tengah? Karena batangnya homogen. Nah, baik, kita jelaskan. Apa maksud dari batang homogen? Batang homogen adalah batang yang sama dimensinya dan sama rapat jenisnya, sehingga nanti dalam seluruh batang itu kalau dipotong dimanapun beratnya akan sama, hanya tergantung dari panjangnya. Apakah ada yang tidak homogen? Ada, ya. Misalnya kalau Anda lihat di satu struktur itu bentuknya begini. Nah, itu kan tidak homogen ya. Semakin mendekati dinding semakin lebar. Nah, ini tidak homogen. Nah, ini perlu dicari sentroidnya. Di fisika dulu sudah diajari cara titik beratnya. Sentroidnya pasti tidak akan, kalau ini L ya, tidak akan setengah L, tidak akan di situ. Tapi agak turun sentroidnya. Nah, disinilah W itu. Kalau tidak homogen, dicari sentroidnya, disitulah W itu memiliki titik tangkap. Nah, tadi tidak homogen dimensinya. Bisa saja tidak homogen materialnya atau rohnya. Misal Anda butuh tongkat, tetapi yang adanya besi, tidak lain, lalu Anda sambung dengan kuningan. Jadi ini besi, ini kuningan, lalu masih kurang panjang, Anda sambung dengan bambu. Nah, lihat, massa jenis besi, massa jenis kuningan, massa jenis bambu beda-beda. Ini tidak homogen. Perlu dicari nanti sentroid bareng gabungan. Misalnya ini untuk besi di sana sentroidnya, untuk kuningan di sini, untuk bambu di sini. Nanti dicari, ya, karena berat lebih cenderung besi. Nah, kira-kira nanti sentroidnya untuk gabungan itu ada di sini. Nah, inilah W gabungan yang terdiri dari besi, kuningan, dan itu contoh yang tidak homogen ya, tidak homogen mungkin materialnya, tidak homogen bisa terjadi itu dimensinya. Ya, di cantilever juga sudah selesai ini, diagram benda bebasnya kita sudah buat.
ternyata sama dengan di sana. Ini tambahi, jangan lupa untuk arah X, Y, dan momen positifnya simbolnya. Nah, dalam hidup sehari-hari apa itu cantilever? Ya banyak ya. Misalnya Anda sedang olahraga, lalu merentangkan tangan, lalu di sini ada beban, Anda fitness ya. Nah, massa bandul itu ditahan oleh bahu. Nah, bahu Anda supaya tangannya itu lurus tidak turun, itu berfungsi sebagai klem atau jepit kiri kanan ya kalau di gambar ini. Maka kalau Anda gambarkan free body diagram untuk tangan Anda, saya gambarkan di atas. Ini ya dipotong bahunya, lalu ini masanya M. Nah, di sini berarti ada bahu Y, bahu X, dan momen pada bahu yang menahan supaya tangan itu tidak turun ya. Jadi di sini lihat strukturnya tangan itu mirip dengan gambar cantilever pada kotak di atas. Itu contoh aplikasi sehari-hari. Cantilever itu ada di mana sih? Ada di banyak tempat ya. Anda nanti amati di struktur bangunan itu banyak cantilever. Anda punya tempat gantungan baju, ternyata strukturnya juga cantilever. Kok cantilever? Hanya ditahan di satu titik, Pak. Di satu sisi. Sisi lain itu menggantung. Itu cantilever ya. Mari kita teruskan. Nah, contoh yang ketiga, ini ada satu batang diletakkan pada ini ya, tangga atau apa. Nah, lihat kalau kita ingin menganalisis batangnya, ada dua titik yang harus dibuat ekivalen, yaitu titik B itu adalah tumpuan pin dan titik A ya. Apa ya A itu ya? Nah, Anda lihat kalau tidak ada B, ini bisa naik turun ini batangnya, bisa juga diangkat, bisa berputar. Oh, ini setara dengan tumpuan roll ya, sifatnya sama dengan tumpuan roll ya. Nah, karena sama, mari kita buat diagram benda bebasnya. Kita gambar dulu bendanya, nah, sketch aja ya, tidak perlu detail. Lalu ini ada tumpuan B ya di sini, itu berarti ada B Y, ada B X, tidak ada momen ya. Kemudian ada P di situ. Kemudian ada, kalau ada beratnya ya, ini ada masanya M ya. Homogen berarti ke sini ya. Gravitasi ya, vertikal pada jarak setengah L ya, setengah L jaraknya di sini. Tapi gayanya arahnya vertikal. Kemudian masih ada di atas itu ada momen ya, simbolnya ini momen. Berarti ini ada momen di sana M. Kemudian di sini, nah ini ada gaya FA. FA itu karena normal terhadap permukaan. Permukaan apa? Ya permukaan batang ya, sentuhannya kan dengan batang. Ya. Atau di gambar sana sebagai N ya, normal yang tegak lurus. Normal itu tegak lurus. Selesai ya. Inilah diagram benda bebasnya. Mudah kan? Jangan lupa ini ada sumbunya X, Y, dan arah momen positif. Selesai ya. Jadi ini sama dengan yang kita gambarkan. Oke, kita lanjut. Baik, nah ini gambarnya mulai rumit, tapi tidak sulit ya, mudah saja. Kalau kita diminta untuk mencari tumpuan di A dan di B, nah caranya ya kita lepaskan, kita pisahkan dari lingkungannya. Kalau yang ditanya hanya A dan B, yang lainnya tidak usah dilepas. Ya. Nah, kalau kita sudah lepas, kita gambar ulang. Ya. Nah, ini batang vertikal. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi kita tahu bahwa itu gambarnya kira-kira demikian. Nah,
Kemudian di sini ada rollnya, di sini ada rollnya, di situ ada rollnya. Lalu di B ini tumpuan pin, maka ada BY dan BX. Di A itu tumpuan roll, maka hanya ada AY. Kemudian ini gaya P, lalu ada tali. Nah, ini ada M ya, nanti memberi beban W M kali G. Selesai diagram benda bebasnya. Tinggal diberi X dan Y dan momen. Mudah kan? Nah, sekarang misalnya Anda diminta untuk mencari gaya-gaya lain ya. Nah, kalau sudah itu sudah agak susah. Anda lihat, ini strukturnya sederhana tapi batangnya tidak ada yang dua gaya. Di batang vertikal itu ada gaya di A, kemudian di pin di atas ya, lebih dari dua gaya. Di batang horizontal ada gaya. Jadi ini tidak mudah kalau mau menyelesaikan, cukup lama ya. Batang yang miring juga ada 4 gaya. Atau malah dengan gaya luar itu nanti akan dibahas tersendiri ya. Tapi kalau membuat diagram benda bebas untuk tumpuan, nah ini sudah selesai. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh diagram benda bebas yang salah. Dan mengapa yang sebelah kanan ini salah? Karena tidak komplit ya. Ini efek tegangan kabel atau sling T sudah aman. Efek dari beban M ada MG sudah. Tetapi efek dari tumpuan A yang belum digambar ya, atau A Y dan AX. Selesai. Anda tidak boleh menambahkan momen karena itu bukan tumpuan jepit. Kalau Anda tambahkan momen di A, ya salah lagi. Ya, karena berarti Anda tidak mengerti bahwa itu pin. Anda mikirnya itu jepit ya. Nah, kalau pinnya seret, ada momen. Maka kalau pinnya seret, Anda kabelnya juga berat narik-nariknya. Nah, kalau itu pedal gas, kalau seret, nah Anda menjak pedalnya juga susah karena ada momen. Ya, kalau seret ada momen ya, tapi kalau bisa bergerak bebas tidak ada momen. Ini salahnya karena ini di tumpuan belum diberikan. Sekarang yang kedua, ini salahnya di mana? Ya. Salahnya adalah di konsep bahwa ini batang dua gaya. PO ini lihat batang dua gaya, hanya ada FO dan ada P. Nah, kalau Anda mau lihat di O itu pin ya, tambahkan OX misalnya. Tapi ini batang dua gaya, jelas batang dua gaya. Nah, kalau batang dua gaya ingat, kalau mau stabil harus melalui titik perpotong ini ya pinnya. Nah, kalau sudah kejadian begini berarti apa? Berarti dalam keseimbangan ini sebetulnya bendanya akan berputar dengan momen sebesar, kalau ini jaraknya adalah L, tegak lurusnya. Misalnya momen di O ya, itu berapa? Itu adalah P kali L, counterclockwise ya. Jadi minus P kali L. Ternyata bendanya tidak bergerak. Berarti sebenarnya ada momen di sini yang menahan. MO. Kalau Anda tambahkan MO di situ, menjadi betul diagram benda bebasnya. Kita coba lihat. Sigma Fx sama dengan 0, maka OX sama dengan 0. Itu alasan kenapa tidak digambar. Tapi kalau mau digambar, lebih baik ya. Itu artinya Anda mengerti tentang tumpuan. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Maka min FO ditambah P sama dengan 0, maka FO sama dengan P. Sudah ketemu 1. Kemudian sigma momen di O sama dengan 0. Maka
MO. Nah, munculnya di sini kan, harus muncul. Kalau tidak digambar, tidak bisa keluar di persamaan. MO dikurangi P dikali L sama dengan 0. Kenapa min? Karena P kalau memutar itu putarannya menjadi counterclockwise. Sehingga kita dapatkan MO atau momen reaksi di O, ya, itu adalah P kali L. Ya, digambar itu clockwise. Nah, kalau Anda ditanya beban momen, nah beda lagi. Beban momen di O, bebannya adalah sebesar P kali L, tapi arahnya adalah counter clockwise. Ini bebannya. Karena benda akan diputar berarah jarum jam, dia melawan, memberikan reaksi searah jarum jam. Ya. Jadi P memberikan momen aksi, ditahan oleh O dengan momen reaksi. Kalau momen reaksinya tidak kuat, ini tuas ini akan bergerak ke atas. Ya, itu alasan kenapa MO harus muncul sehingga diagram benda bebasnya menjadi betul. Kalau tidak ada momen, kapan berhenti tuasnya? Ingat tadi batang dua gaya. Nah, kalau ini O, ini P, ya akan berhenti ketika P-nya segaris kerja dengan O. Ini P, FP ya, ini FO. Nah, ini berhenti, dia tidak berputar. Karena sudah batang dua gaya dalam keseimbangan. Itu tentang gambar nomor 2 ini kenapa salah. Nah, gambar nomor 3, kenapa salah? Karena tidak komplit, ya. Yang ditinjau adalah ini. Tetapi yang digambarkan hanya TV efek kabel yang diputus di sini. MG itu ini gaya luar, ya. Lalu yang di O kenapa belum digambar? Ini yang salah. Nah, O ini adalah pin, ya. Maka ada O X dan ada O Y. Itu baru betul. Tidak ada momen karena memang dia tidak bisa ada momen, dia bisa muter. Jadi kalau kita bayangkan ketika mesin ini berputar menarik kabel ke sana, maka kabel ini tertarik, bendanya akan naik, ya. Jadi menjadi seperti kerekan itu begini. Karena dia bisa berputar di O. Tetapi kalau dikendorkan searah jarum jam, maka talinya akan mengendor. Nah, nanti batangnya jadi begitu, ya. Ini M-nya. Nah, jadi akan kelihatan sebagai derek itu, ya, ngangkat benda lalu diangkat, bendanya lalu diputar, lalu ditaruh di mana, diturunkan. Sehingga tidak ada. Nah, kalau Anda memberikan momen di O, malah repot, nanti energinya terlalu besar, seret, ya. Malah diberi oli, diberi pelumas supaya tidak seret, supaya dia bisa boomnya, ya, boom OBA itu, ya. Nanti dicari apa itu boom, ya, boom OBA, ya, boom OA, ya, itu harusnya bisa naik turun dengan lancar, ya, pada poros pada pusatnya di O, ya. Nah, ini ada kata boom, kan, ini boom, ya. Boom itu batang panjang, ya, itu boom, ya, ini boom ini. Oke, saya teruskan. Jadi itu salahnya di sana, sudah kelihatan di O yang harus ada pin tapi tidak ada pin. Untuk gambar yang keempat ini, apa yang salah? Nah, kita lihat soalnya bahwa ada kerat, ada kotak, ya. Kerat itu kotak. Ini taruh di dinding, nempel di dinding, masa kotaknya M. Kemudian dindingnya smooth, licin. Nah, lantainya kasar, rough surface. Nah, kata kuncinya di situ. Kalau kasar,
berarti ada gesekan antara kotak dengan lantai. Kalau ada gesekan, berarti ada gaya gesek yang muncul, kayak reaksi, kayak gesek. Nah, gaya gesek ini agak tricky. Tricky-nya mengenai arah. Arahnya kemana? Arahnya tidak tentu. Arah gaya gesek itu tergantung arah gerakannya. Jadi, melawan kecenderungan gerak benda. Ya, jadi kayak gesek itu melawan kecenderungan gerak benda. Kalau bendanya mau bergerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kalau bendanya mau bergerak ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Maka kadang-kadang ada soal, nah kita tentukan dulu, asumsi dulu geraknya kemana. Kita hitung, ternyata geraknya keliru. Balik arahnya, gaya geseknya dibalik, hitung ulang. Ya. Nah, dalam hal ini, yang A sudah betul, karena licin. Jadi ada gaya normal, atau seakan-akan itu tumpuan roll. Ya. Kemudian, MG sudah betul. Besarnya M kali gravitasi, arahnya vertikal. Di B, memang ya tumpuannya tidak beda dengan A, maka ada B. Tetapi jangan lupa ada gaya gesek. Ya. Nah, ini kalau dibayangkan, kira-kira kalau ada taruh ini, keratnya akan bergeser ke sana ya, ke kanan. Nah, tadi ingat, berarti kalau keratnya mau ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kurang gaya gesek ini saya tambahkan. F, S, baru beres. Ya, kurangnya di situ. Tidak komplitnya di sana. Nanti teman-teman tolong selalu melihat contoh-contoh soal, pahami model-modelnya, lalu bisa membuat diagram database dengan baik. Jadi kata kuncinya itu dindingnya licin, tidak ada gaya gesek, tapi lantainya kasar, rough, ya, ada gaya gesek. Oke, saya teruskan. Kemudian ada bracket. Ini bracket itu yang warna terang ini, bracket, ya. Istilahnya bracket. Ya. Ditopang oleh pin B, supported by pin di A dan pin di B, fix, ya, slotnya itu. Nah, ini jadi A, B, A, sehingga nanti kalau bendanya itu akan berputar searah jarum jam, pin yang B ini menahan, ya, dia akan bergeser nanti, ya, bisa bergeser, ya, sliding. Nah, salahnya di mana? Sekarang L-nya sudah oke. Nah, kita lihat yang dilihatkan ini, ya. B-nya sudah oke. Seakan-akan roll, ya. Karena bisa sliding. Jadi hanya menahan arah tegak lurus permukaan saja. Permukaan apa? Ya, permukaan sentuhnya. Nah, yang A ini yang belum. A itu kan tumpuan pin. Jadi harus ada AX dan AY. Tidak boleh ada momen, ingat ya, karena bukan jepit. Kalau Anda tambahkan momen jadi salah. Jadi kalau Anda gambarnya demikian, ini ada L, ini ada A, di sini ada B, lalu Anda gambarkan AX, AY, terlalu mantep, ditambah momen A, ini salah. Kenapa? Karena nyatanya tumpuan pin di A, bukan tumpuan jepit. Kalau Anda gambarkan seperti gambar saya terakhir, ini adalah tumpuan jepit. Jadi tidak sesuai dengan soal. Soalnya tumpuan pin di A. Oke, ini sudah beres diagram bebasnya. Kurangnya di tumpuan di pin A belum digambarkan gaya-gaya reaksinya. Kemudian ini contoh yang salah lagi. Salahnya apa ya? Kita lihat. Ada sudut inklinasi theta, kemudian didorong ke atas. Ya. Kita tidak tahu permukaannya kasar atau licin. Ya. Kalau kasar nanti ada gaya gesek, kalau licin nanti tidak ada gaya. Anggap saja licin.
Apa salahnya kalau dianggap licin? P-nya sudah oke. Nah, N-nya sudah oke. Ini MG-nya. Arah MG-nya harusnya ke bawah. Ya. MG-nya itu arahnya ke sana, bukan ke samping ya. Salah MG ke samping. Gravitasi itu selalu mengarah ke bawah. Maka salahnya adalah di arah MG-nya di gambar ini. Baik, untuk contoh ini kenapa DBB-nya salah? Ya, kita lihat soalnya. Jadi alat ungkit ya, prybar itu alat ungkit mengangkat benda A, ini benda A memiliki permukaan yang smooth ya, smooth itu berarti licin dan tidak ada gaya gesek ya. Kemudian benda A itu diletakkan di permukaan horizontal yang rough. Nah, ini kata kuncinya. Permukaannya itu kasar. Nah, kalau kasar berarti ada gaya gesek. Kalau gitu kita lihat. Ya, ini kita sistem ini kita lepas dari lingkungan. Nah, ya maaf ya, lingkungannya ternyata hanya diambilkan dari alat angkutnya aja. Ini alat angkatnya. Maka ketika dia ngangkat, betul ada beban R vertikal ya di A. Karena bebannya. Lalu ada N. Nah, N-nya salah ya. N itu normal, arahnya ke atas. Tapi sebenarnya kalau pun salah arah, nanti hanya akan negatif. Ya, ini tapi arahnya ini hati-hati, bisa membuat Anda tertipu. P-nya sudah betul. Nah, yang kurang apa? Ingat di lantai itu kasar. Ya, jadi ada, nah P-nya, lihat arah P-nya, itu P-nya ada komponen arah ke kanan ya. Jadi sebenarnya benda ini akan bergerak ke kanan. Ini P ya, saya ulangi. P itu kalau saya urai menjadi PX dan PY. Nah, PX-nya kan ke kanan. Maka gaya geseknya ke kiri. Nah, tambahkan ada FS. Kalau saya gambar ulang di sini supaya jelas. Nah, ini ada P, ini ada R, sudah betul. Nah, N-nya ada, tapi arahnya kita betulkan. N, lalu ini ada FS, itu baru selesai. Jadi salahnya karena kurang memperhatikan gesekan antara lantai dan alat ungkit tersebut ya. Nah, di gambar berikut ini kenapa salah ya? Kita lihat ya, yang kita mau tinjau itu adalah ini. Ya. Jadi satu batang uniform di hoist ya, diangkat ya oleh winch ya, ini winch ya, kerean ya. Ini winch itu yang untuk mengikat apa, menggulung tali ya. Apa yang salah? Oke, tali sudah ada T, massa sudah ada G ya, ini ada R. Nah, yang kurang adalah dia itu di ujung ini adalah notch ya. Notch itu berarti begitu, lalu ini ujungnya masuk ke sana. Nah, kalau notch berarti mau bergeser ke kiri, ke kanan tidak bisa ya. Maka ini kurang ya, ini kurang, ada satu gaya ke sana akibat notch-nya itu ya. Kalau ini R ya RX ya. Karena kalau tidak diberikan RX, nanti bendanya akan tertarik ke kiri, akan slip ke kiri ya. Ini kalau lantai Anda tarik ke sana, ini akan bergeser ke kiri nih bendanya. Nah, dia tertahan karena ada notch itu. Nah, ketika dia tertahan, muncul gaya reaksi ke kanan. Ini yang saya tuliskan RX itu. Ya, kurangnya di sana. Kemudian ada bentuk seperti kursi ya, tapi dibentuk dari
bukan kursi biasa, ini dibentuk dari satu benda siku dan satu batang lurus. Nah, lihat siku ini adalah batang dua gaya. Karena hanya ada gaya situ. Yang vertikal bukan batang dua gaya karena ada 1, 2, 3. A, pin, B, pin, ya, F, lalu di sini C, ya. Nah, yang dihitung itu adalah bracketnya, ya, yang ini, yang siku. Kenapa ini salah? Ingat sifat batang dua gaya. Kalau batang dua gaya itu gaya, ya, kalau dalam keseimbangan gaya pasti berada dalam satu garis kerja. Nah, mana garis kerjanya? Ini garis kerjanya yang buat keseimbangan. Maka harusnya arahnya gambarnya gitu. B, A. Ya. Kalau mau diurai, boleh. Ini BX, BY, ini AY, ini AX. Jadi ini kalau digambar ulang, ini menjadi ada AX, AY, BX, BY, gitu, ya. Karena batang dua gaya. Saya sudah jelaskan tadi tentang batang dua gaya, ya. Ada aplikasinya di sini. Oke. Kenapa F-nya tidak muncul? Ya karena kan yang kita tinjau hanya bagian ini, ya. F-nya tidak muncul karena tidak ada di situ, ya, tidak ada di potretnya. Tapi F itu nanti, ya, akan masuk dalam besaran BX dan BY ini, ya. Pasti. Karena kalau F-nya sama dengan 0, nah, kalau F-nya sama dengan 0, maka BX, BY ya sama dengan 0. Karena kan gaya-gaya reaksi. Jadi nanti akan muncul efeknya di BX, BY, AX, AY terpengaruh. Ya, kalau F itu. Tapi dalam gambar diagram benda bebas, ketika kita menghitung plat AB, ya, plat AB, ya, plat nomor Jogja. Ini plat AB yang siku ini, F-nya tidak muncul karena memang tidak tampak dalam teropong kita, dalam batas kita. Ya, itu salahnya karena batang dua gaya, tetapi gayanya tidak segaris kerja, tidak akan stabil. Nah, kenapa salah lagi? Ya. Yang dihitung adalah gaya pada tumpuan A, maka ini kita lihat gitu, ya. Yang lainnya adalah lingkungan, ya, kita buang. Nah, ketika kita lihat benda dengan beban seperti pada gambar, kita lihat M sudah ditulis, P sudah, F sudah. Nah, A itu tumpuan jepit, kenapa ya AY? Berarti kurang A, X dan kurang M, A, itu kurangnya. Ya, jadi saya ulangi, kenapa kurang? Karena A itu tumpuan jepit, jadi harus, kalau jepit kita tahu ada dua gaya dan satu momen yang bisa ditahan, AY, AX, dan MA. Jadi tadi kurang AX dan MA-nya, ya, yang kurang. Oke, nah lalu kita sekarang coba merangkum, ya, diagram benda bebas yang umum terjadi. Nah, kalau ini kita lihat, yang perlu diperhatikan bahwa nanti benda bebasnya harus ada T, ya, karena tali, kemudian ada W, M kali G. Nah, di sini rough. Ingat, kalau rough berarti ada N. Ini akan cenderung untuk turun, ya, bendanya, maka kayak geseknya ke sana. FS. Harus benar, ya. Kemudian juga ini rough surface lagi yang gambar berikutnya. Maka kita gambarkan ini ada tali T ke sana. Nah, ini permukaannya, ya. Ini berarti ada N. Ini ada W,
M kali G, ya, M ini dikalikan G nanti menjadi W ke bawah vertikal. Nah, karena bendanya itu cenderung akan turun, ya, maka ini adalah Fs. Ingat tadi Fs itu pokoknya melawan arah kecenderungan benda. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita punya seperti ini? Nah, kita gambar ulang. Ini P, lalu tumpuannya itu ada di situ dan di sana. Ya, tidak dikatakan kasar apa enggak, sudah enggak baca digit. Maka di sini ada N. Ya, besarnya berapa? Tergantung dari kalau dia punya M, maka dia ada W. Kalau masanya diabaikan ya berarti W-nya sama dengan 0. Ya. M kali G itu W-nya. Nah, di persinggungan ini, ya, di ujung tanjakan ini dia normal ke sana. Nah, ini N2, ya. Kalau ini N1 itu N2. Yang satu dari lantai, yang dua dari tanjakannya itu melawan. Nanti kalau kita tarik, ya kita merasa berat. Kenapa? Ya karena ada momen. Momen apa sih? Ini loh. Momen. Ini kalau ini jaraknya D, W kali D itu clockwise. Harus dilawan oleh P. P momen yang mana? Ini. P terhadap lantai ini L. Maka P kali L, ini loh, ini nih L, ya. Kemudian yang ini adalah ini jaraknya D. P kali L min ditambah W kali D sama dengan 0. Maka P sama dengan WD per L. Misalnya P-nya ketemu 50 Newton. Anda berikan gaya 40, tidak akan terangkat. Kenapa? Karena momennya masih lebih kecil daripada momen akibat WD. Tapi kalau Anda berikan gaya 60, bendanya akan naik, terangkat. Kenapa? Karena momen yang terjadi lebih besar daripada WD. Mampu membuat bendanya terguling. Sekarang kalau kita memiliki dua tumpuan, ya, pin, meskipun melengkung, tapi pada kondisi praktis dianggap saja batangnya itu kaku. Sehingga ini ada BY, ada BX, ini ada AY, ada AX, lalu L di sana. Tidak bisa selesai dengan persamaan mekanika biasa karena ini statis tak tentu, ya. 4 yang tidak diketahui dengan 3 persamaan. Tentu bisa dihitung, ya, bisa. Kalau kita memperhitungkan regangan, ya, regangan dari benda ini, ingat hukum Hooke, ya, regangan. Nah, itu masuknya dari sana, bisa ketemu. Ada 3 momen, ada gunakan kerja semu. Itu cara-cara untuk menghitung kondisi statis tak tentu. Tapi di mata kuliah ini statis tak tentu tidak diajarkan secara langsung. Silahkan kalau mau belajar sendiri, ya. Kemudian bagaimana kalau kita ketemu truss dengan tali? Talinya mana? Talinya ini 1, di B itu tali juga. Buat diagram benda bebasnya bagaimana? Ya tinggal digambarkan saja. Ini saya gambarkan, gitu, begitu, ya. Kemudian ini ke sana, ini A, ada pin, ya. Kemudian sana, gitu. Nah, ini adalah L, ya, load. Ini adalah T, tegangan tali, arahnya sama dengan sudut tali itu. Ya, selalu tarik, ya, tali. Ingat, tali selalu tarik, tidak pernah tekan, ya. Kalau tali ditarik benda, maka benda menarik tali. Maka ini bendanya ditarik oleh tali. Di A ada AY dan ada AX. Ya, selesai. Inilah
diagram benda bebasnya untuk bentuk nomor 3 itu. Ya, ini yang khusus adalah tali ini, selalu tarik ya. T, kemudian arahnya searah dengan tali. Kemudian kita yang gambar berikutnya ada pin, lalu ditahan dengan tali C ya. Ya, kita gambarkan saja. Itu M, maka ini ada W ya, tegak lurus ya W. Misalnya M kali G. Kemudian di A itu ada AY dan AX, tidak boleh ada momen ya karena itu tumpuan pin. Nah, ini talinya ke sana. Ada gaya T ya, menarik. Arahnya sejajar dengan tali atau sama dengan arah tali. Maka sudutnya sudah diketahui, besarnya bisa dihitung, nah, ketemu. Nah, itu diagram benda bebas untuk gambar nomor 7 itu. Nah, gampang lah ya. Ya kita hafalkan aja model-model soalnya, nanti berikutnya adalah ketelitian menghitung. Nah, ini ada satu benda diletakkan pada permukaan. Lalu ada kopel M. Ya, jadi kopel M ini yang membuat bendanya akan berputar searah jarum jam, lalu ditahan oleh itu. Nah, maka nanti diagram benda bebasnya kita bisa gambarkan. Ini ada M di ujungnya, beban watt. Di sini adalah pin Y dan AX. Lalu ada massa. Nah, kalau M ya, kalau ekuivalen maka di sini W sama dengan M kali G. Lalu ada massa puli juga di pusatnya. W sama dengan M0 kali G. Nah, pada puli ini ada gaya normal. Nah, itu akibat pertemuan tekanan pada bidang, pada sentuhan, maka sentuhan juga menekan balik, mendorong balik N. Selesai ya. Atau saya gambar ulang supaya lebih jelas. Itu ada sana. Maka ini ada M gaya luar, ada AY dan ada AX. Lalu ada di tengahnya itu nanti ada W1, kemudian ada W2 akibat puli, kemudian ada N. Ya, selesai diagram benda bebasnya. Jangan lupa beri kerangka cuan. Bagaimana kita menghitung benda yang seperti ini? Misalnya kita mau mencari gaya pada tumpuan A dan B, maka kita isolasi. Ya, tinggal kita gambar ulang ya. Itu ada batang, lalu ada batang. Di sini ada puli, di sini ada puli, di sini ada puli, ya. Lalu ini ada kabel. Itu. Nah, kita putus. Ya, ini di sini ada beban L. L itu biasanya berat, biasanya massa kali gravitasi dari beban. Kemudian berarti di sini ada, ingat tali, diputus ada T. Tadi nyambung ya. Ingat tali itu beban di semua tali sama. Nah, di ujung itu bebannya L, maka T pasti sama dengan L. Silakan dicek. Ya, karena dia nyambung satu tali. Di B itu tumpuan pin, maka ada B X, ada B Y. Di A juga pin, ada AX, ada AY. Ya, selesai diagram benda bebasnya. Ya, ini X, ini Y, ini arah momen. Oke, itu untuk gambar 8. Nah, sebagai reminder untuk ingat-ingat, kemarin kita sudah belajar tentang gaya-gaya pada 2 dimensi. Nah, ini kasus-kasus pada 2 dimensi ya. Kalau kasus umumnya itu ada gaya, ada momen. Ya. Maka
persamaannya 3, fx, fy, f. Kebetulan gayanya paralel. Kalau paralel itu hanya satu sumbu saja, kan x-nya tidak ada gaya x, sehingga hanya sigma fx dan momen. Gayanya itu bertemu di satu titik. Wah, ini enak ini, berarti tidak ada momen. Nah, ini tidak ada momen nih, ini momennya tidak ada, maka persamaan sigma momen juga tidak usah digunakan, cukup pakai persamaan dua sumbu ya, gaya fx dan gaya fy. Gaya-gayanya itu satu garis, lebih enak lagi, berarti momennya tidak usah dipakai persamaannya. Nah, tergantung, ini kalau ini sumbu x maka pakai fx, kalau ini sumbu y maka pakai y ya, cukup satu persamaan. Nah, ini pemahaman yang perlu kita berikan supaya kita mudah mengerjakan soal. Oke. Nah, untuk 3 dimensi ingat ada fx, fy, fz ya. Kemudian bagaimana kita membuat positifnya, ya kita ini positif x. Lalu kalau gayanya itu di sebelah kanan y, arahnya masuk ke layar, maka seakan-akan dia begitu ya. Nah, tangan kita seakan-akan jari-jari kita itu arahnya memeluk y-nya seperti itu. Maka kalau seperti itu, arah jempol ya, jempol kita itu kan ke atas. Nah, maka inilah positif karena searah dengan y. Tapi kalau gayanya itu ada di sebelah kiri sumbu y, lalu masuk ke dalam, maka seakan-akan tangan kita itu memeluknya begitu. Nah, kalau memeluknya merangkul sumbunya demikian, jempol kita itu arahnya pasti ke bawah. Nah, maka kalau momen yang terjadi jempolnya arah ke bawah, sedangkan positifnya yaitu ke atas, berarti ini momen negatif. Ya, berarti yang clockwise di y itu positif, yang counterclockwise itu negatif. Sama juga, ya, kalau kita arahnya begitu, rangkulan dari jari kita, itu arah jempolnya itu ke arah negatif z, ke sana. Maka momennya ini adalah negatif. Di x, kalau begitu kayaknya ya, rangkulnya dari depan. Nah, ini juga sama, jempolnya kalau seperti ini ke kiri, maka itu juga negatif. Itu cara-cara untuk mencari arah x, y, z, momennya positif apa negatif. Oke, sekarang kita lihat ada latihan menghitung. Yang ditanyakan gaya reaksi di sambungan siku O. Nah, sambungan siku O itu mana ini? Nah, berarti ini harus kita lepas dari lingkungannya. Ini hilang nanti. Nah, kalau kita lepas, kita gambar ulang. Itu kira-kira ada di sana. Nah, ini ada massa 3,6 kali 9,81 Newton. Kemudian berat bagian lengan itu 2,3 kali 9,81 ya. Kemudian di titik O ya, itu ada O X, ada O Y, karena bisa berputar ya. Supaya dia bisa ditahan oleh gaya T ke atas ini. Ke atas T. Jadi supaya benda itu tidak berputar, sigma momen di O harus sama dengan 0. Berarti persamaannya min T, ya, ini kita lupa belum berikan X, Y dan arah positifnya, min T dikalikan dengan jaraknya berapa itu, 50 mili, 0, 50 itu berarti 5 cm ya, 0,05 itu besarnya momen dari T. Kemudian
misalkan jarak ini ada sudut kan, Anda bisa cari. Ini jaraknya adalah L1, ini jaraknya 325, positif semua, ditambah W dikali L1 ditambah W ya, W1 W2 dikali 325 mili berarti 0,325 harus sama dengan 0. Jadi T-nya kita sudah bisa hitung. T-nya pindah ke ruas kanan adalah W1 kali L1 ditambah W2 dikali 0,325 dibagi dengan 0,05. Selesai menghitung T. Setelah kita punya diagram benda bebas. Jadi, ya, jawabannya adalah jadi gaya pada otot ya kalau ditanyakan T sama dengan berapa. Atau kalau ini kan hitung gaya reaksi di siku O. Jadi saat di atas gaya reaksi di O adalah OX sama dengan berapa Newton, OY sama dengan berapa Newton. Itu mengerjakan. Oke, baik. Untuk slide-slide berikutnya sepertinya teman-teman bisa belajar sendiri ya. Saya cukupkan sampai di slide ini. Terima kasih sudah. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengikuti penjelasan sampai pada slide-slide berikut ini. Untuk soal-soal di buku misalnya seperti pada gambar tentang kipas angin, dan soal berikutnya misalnya ini ada soal tentang seorang pekerja yang menarik kayu ya, dengan tali yang terikat pada kayu, yaitu kemudian ini soal 3 dimensi ya, papan nama kemudian terkena angin, ada kan teman-teman juga pernah membaca papan nama roboh dan lain-lain. Nah itu bisa kita mulai hitung saat ini ya, untuk status tentunya dengan penjelasan-penjelasan yang sudah ada. Mari kita berlatih. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan dan hal yang perlu diperjelas, silakan tanyakan di kelas, tanyakan di grup WA, saya akan menjawab dengan sebaik mungkin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam.